Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar pada hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baik teman-teman, insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi duduk diam rezeki datang. Jadi materi ini adalah materi ya yang saya buat karena ada beberapa teman-teman yang memutuskan ya untuk meminta ilmu tersebut kepada saya. Baik, sebelum kita bahas, kita mulai dulu dari pondasinya. Pondasinya itu apa? Ilmu duduk diam rezeki datang. Jadi ada dua pendapat yang mana ini pendapat dari imam besar dunia, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik meyakini bahwa rezeki itu duduk diam rezeki datang, duduk diam duit datang, duduk diam makanan datang dan lain sebagainya. Dan Imam Syafi'i meyakini bahwa rezeki itu ya harus didapatkan dengan cara berikhtiar atau bekerja. Ya, keduanya benar, keduanya tepat. Jadi tidak perlu kita perdebatkan. Jadi seluruh yang saya bahas di sini adalah karena saya memegang dalil Imam Malik ya. Jadi ini dalil Imam Malik saya pegang, sehingga saya apa saja yang saya sampaikan ini karena ada dalil tersebut ya. Karena ada dalil tersebut. Baik. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah juga di dalam Al-Quran ya. Nabi Zakaria ya, menemui saudaranya yang mana ketika dia diam saja, duduk diam saja, tapi selalu ada makanan di sisinya ya, yaitu adalah Maryam. Ya, Maryam ini duduk diam rezeki datang. Dia diam saja di kamar tapi makanan turun dari langit. Nah, ini adalah dalilnya, sehingga ketika kita amalkan ya, caranya seperti apa yang akan saya berikan sekarang, insyaallah untuk teman-teman semua ya. Baik ya, jadi kita harus yakini bahwa malaikat pembeli rezeki itu ya, mendatangi kita sehari itu 70 kali teman-teman ya. Karena Allah telah menetapkan rezeki kita sejak kita di dalam kandungan ya. Bahkan sebelum di dalam kandungan, alam ruh ya, kita ditetapkan rezekinya. Sebelum ditiupkan ke alam kandungan sudah Allah tetapkan segala sesuatunya ya. Rezeki, umur, jodoh, bahkan dikatakan dalam suatu riwayat surga nerakanya surga Allah sudah tahu ya. Baik, jadi kita akan bahas duduk diam rezeki datang ya. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita dengan duduk diam rezeki bisa datang. Yang pertama, kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki yang besar, yang cukup kepada kita ya, karena tidak ada Allah memberi rezeki itu kurang ya. Dalam Quran dikatakan ketika Allah memberi rezeki kita itu adalah kaya dan cukup ya. Jadi nasib kita itu hanya dua teman-teman, kaya dan cukup ya. Ketika kaya berarti kita berlebih, ketika cukup yang insya Allah berkecukupan ya. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup ya, mau beli apapun cukup ya, insya Allah cukup ya. Jadi kalau sekarang kita ada yang masih kontrak, untuk bayar kontrakan nggak cukup ya, ada yang anaknya sekolah untuk bayar sekolah nggak cukup, ada yang punya amanah atau hutang untuk bayar amanah atau hutang nggak cukup, berarti ada yang salah di dalam dirinya ya. Karena sesungguhnya cukup pasti ya. Ketika Allah menyampaikan sesuatu dalam Quran itu adalah pasti Allah benar, dan apabila itu tidak terjadi maka pasti kita yang salah ya.
Maka di dalam Al-Quran dikatakan supaya kita mendapatkan kekayaan atau minimal cukup, ya, maka kita harus mempelajari Al-Quran dan mempraktekannya, ya. Salah satunya janji Allah adalah Allah akan memberi kita kekayaan, kebun, uang yang banyak, ya, anak-anak, ya, anak perusahaan dan lain sebagainya. Itu Allah janji akan berikan itu, ya, Allah janji. Tapi kenapa kita tidak sampai? Itu karena kita memiliki banyak dosa, teman-teman, ya. Maka dalam Al-Quran disampaikan bahwa untuk mendapatkan itu semua caranya hanya satu, teman-teman, ya, beristighfar, ya. Jadi barang siapa yang beristighfar dengan duduk diam, ya, Allah tidak mengatakan bekerja, ya. Dalam ayatnya itu Allah tidak menyuruh kita bekerja, yang mana Allah menjanjikan kekayaan, tapi Allah hanya memerintahkan kita untuk beristighfar, ya. Karena ketika kita bersih dari dosa-dosa, maka rezeki yang Allah sudah tetapkan, ya, yang kaya raya atau cukup itu akan sampai. Ya, bahkan guru saya menyampaikan rezeki kita itu 5 miliar per bulan. Ya, 5 miliar per bulan. Jadi teman-teman dipraktekkan saja, ya. Banyak-banyak beristighfar. Lalu setelah kita mengetahui ini, maka ya ada dua cara untuk mendapatkan rezeki. Untuk orang awam, orang yang belum belajar, ya, orang yang belum belajar, belum tahu ilmunya, maka dia hanya memahami untuk mendapatkan kekayaan, mencari uang, ya, dengan cara bekerja atau berbisnis, kerja keras, ya, pekerja keras hanya dengan bekerja, ya, untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya, bekerja dan berbisnis, ya. Tapi ketika teman-teman sudah belajar, ya, maka caranya adalah bagaimana? Cara untuk mendapatkan kekayaan adalah dengan beristighfar, beristighfar. Kita beristighfar, banyak-banyak istighfar. Baik, ya, teman-teman, ya. Paham, ya, bagaimana agar duduk diam rezeki datang. Itu yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah kita mempunyai stok uang yang banyak di sisi Allah, sehingga kapan saja bisa kita ambil. Misal rezeki kita itu 5 miliar, ya. Bagaimana kita agar mendapat 5 miliar? Maka cara paling mudah agar kita dapat 5 miliar adalah kita sedekah 10%. Berarti kita sedekah 500 juta. Maka ketika kita sedekah 500 juta, kita ada hak, ya. Kita memiliki hak dari Allah untuk mendapatkan 5 miliar. Paham, ya, teman-teman, ya? Untuk mendapatkan 5 miliar. Lalu ketika kita bersedekah, kan tidak ada 500 juta, ya, maka kita sedekah dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu ada yang bertanya, sedekah yang terbaik adalah kemana? Ya. Sedekah yang terbaik adalah sesuai situasi dan kondisi. Misal teman-teman sekarang situasinya sedang tidak mudah, maka teman-teman membutuhkan yang namanya guru untuk membuat hidup teman-teman menjadi lebih baik, ya, yang tidak mudah menjadi mudah, ya, yang cukup menjadi kaya, yang belum kaya menjadi minimal cukup, ya, dan kita semua ingin menjadi kaya raya. Bagaimana caranya agar menjadi kaya raya? Adalah kita harus memiliki guru, ya. Dan ternyata teman-teman, sedekah yang paling besar balasannya dari Allah adalah sedekah kepada guru, yaitu balasannya sampai 900.000 kali lipat. Jadi saya harap kepada teman-teman semua yang ingin mendapatkan hajatnya cepat, ya, maka harus memiliki guru dan harus sedekah kepada guru. Harus sedekah, kan, kita untuk stoknya tadi, ya, untuk mendapatkan stok hak kita untuk mendapatkan uang dari Allah. Ketika teman-teman sedekah, ya, 10 juta, maka hak kita 100 juta. Kita ambil 10 kali lipat saja. 10 kali lipat saja, meskipun Allah janjinya itu sampai 900.000 kali lipat. Sisanya di mana? Sisanya akan kita ambil hak kita di akhirat. Harapan kita di akhirat lebih banyak, ya. Ya, kita ambil 100 kali pun masih banyak sisanya, ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, teman-teman yang sudah masuk di kelas duduk diam duit datang, ya, salah satu peserta hari pertama daftar, ya, belum sempat belajar,
tiba-tiba uang yang sudah untuk daftar itu dilihat diambil itu masih, padahal harusnya sudah habis ya. Ketika untuk daftar harusnya habis, ternyata masih ya, padahal itu nggak ada, harusnya habis lah ya, tapi alhamdulillah Allah tambahkan, langsung Allah ganti ya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang baru belajar beberapa hari ya, dia berusaha, dia punya usaha dagang ya, ketika membayar barang dia membeli barang dagangan ya, dia membayar, setelah dibayar orangnya pergi, tiba-tiba di mejanya murid saya tersebut uangnya masih utuh ya, padahal sudah dibayar ya. Jadi teman-teman punya usaha ya, bayar dia punya beli barang 1 juta, sudah dibayar 1 juta, ketika orangnya pergi uangnya itu masih ada 1 juta di atas meja. Itu mudah ya, bagi Allah yang halal seperti itu mudah, dengan cara Allah, dengan banyak cara ya. Ada juga yang tiba-tiba di usahanya, di bisnisnya banyak yang nelpon ya, banyak yang nelpon ikut bisnisnya, jadi alhamdulillah mendapat uang yang banyak. Jadi itulah banyak cara Allah agar kita bisa duduk diam rezeki datang ya, diam ada yang nelpon ya, bahkan ada yang alhamdulillah Ustadz, insya Allah saya akan sedekah sekian ya, puluhan juta ya, karena dia dapat sampai ratusan juta ya, padahal hanya 10% saja, tapi dia ingin sedekah 50% gitu ya, misalnya kepada guru dan lain sebagainya. Boleh, silakan ya, karena mumpung kita masih ada, mumpung kita masih punya, teman-teman boleh sedekah. Baik, mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, silakan untuk teman-teman yang belum masuk kelas duduk diam rezeki datang bisa masuk kelasnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.